Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa channel YouTube Dwi Jendra University. Bertemu lagi dengan saya Dayana Vita yang tidak bosan-bosan mengingatkan para pemirsa channel YouTube Dwi Jendra University untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube Dwi Jendra University. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Bapak Rektor Dwi Jendra University, yaitu Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Halo Bapak, selamat datang nih Pak di channel YouTube Dwi Jendra University. Bagaimana kabar Bapak? Terima kasih sudah bisa diundang. Baik-baik saja, tetap sehat kita semua ya. Khas Tungkara Bapak. Nah Pak, seperti yang kita ketahui nih Pak, belakangan ini kan sedang viral ini Pak, sebuah video yang menayangkan seorang wanita yang sedang duduk naik di atas Padmasana Pura di daerah Palangkaraya Pak. Nah, yang seharusnya kita ketahui kan Pak, Pura Padma itu adalah tempat suci umat Hindu yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan Bapak. Nah, tentang kejadian dan kasus itu bagaimana tanggapan Bapak Rektor? Terima kasih. Saya terkejut, terhenyak juga melihat video-video yang sempat viral beberapa hari yang lalu gitu. Dan saya secara pribadi sangat menyayangkan kondisi itu terjadi. Kemudian saya pun juga ingin mengatakan kenapa ini bisa terjadi. Apakah karena kelalaian kita selaku umat Hindu, terutama yang ada di wilayah di sana, atau mungkin juga mereka yang datang ke sana tidak paham terhadap pura itu sendiri. Tetapi yang jelas saya selaku pribadi, selaku rektor Dwi Jendra University sangat menyayangkan situasi ini terjadi, dan ini sudah sangat mempengaruhi umat Hindu yang ada di Indonesia. Tetapi yang mudah-mudahan kita selaku umat Hindu tidak terprovokasi, tidak terpancing terhadap hal-hal yang seperti itu. Anggaplah itu sebagai sesuatu dalam tanda petik ada satu persoalan yang terjadi di kawasan itu, kemudian dimunculkanlah kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan. Sangat kita sesalkanlah kejadian seperti ini. Nah, kan semua ini sudah terjadi Bapak ya. Kira-kira Pak, tindak lanjut apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang, oknum-oknum seperti itu yang telah melakukan hal-hal yang tercemar lah Pak, tercela lah seperti itu Pak. Kira-kira apa itu tindak lanjutnya Pak? Ya, saya pikir ya, kalau kejadian-kejadian yang seperti ini kan sudah terjadi sering sekali di satu daerah-daerah yang lain. Tidak hanya kepada umat Hindu dan kepada yang lain juga, tetapi saya tidak ingin jauh kepada umat yang di luar dari Hindu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan, kepada umat sedharma dimanapun berada, bahwa apa yang bisa kita lakukan ya kita paling tidak introspeksi diri lah, gitu. Nah, kalaupun memang kita mengatakan bahwa sekelompok orang yang ada di sana yang melecehkan misalnya, karena kita sadari bahwa Padma itu adalah tempat suci yang benar-benar kita sucikan, kemudian ada oknum-oknum, ada warga masyarakat yang di luar dari wilayah itu melakukan satu kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji. Nah, kalau dari sisi hukum ya kita serahkan saja kepada penegak hukum, silakan itu diproses. Tetapi saya selaku umat Hindu paling tidak ya kita maafkan lah. Kita maafkan bukan berarti misalnya setiap ada kejadian kita maafkan, tidak, tetapi kita tetap pada diri kita sendiri, kita introspeksi apa sebenarnya terjadi di dalam diri kita sendiri. Karena saya sangat meyakini juga bahwa apapun agama seseorang itu selalu mengajarkan toleransi. Nah, mungkin mereka ini khilaf, mungkin, atau mungkin mereka itu hanya bermain-main, mungkin. Dan mereka menganggapnya karena itu ada satu bangunan, mungkin juga dianggap itu bangunan biasa, sehingga mereka panjat-panjatan seperti itu hanya untuk berfoto gitu. Nah, sehingga ini bagi saya harusnya umat Hindu yang ada di wilayah di Padma itu menjaga kesuciannya. Siapa lagi yang menjaga melakukan umat Hindu?
Jangan kita minta kepada orang lain, kepada pemerintah untuk menjaga itu, tidak. Karena urusan agama itu adalah urusan individu dengan yang di atas, dengan Tuhannya. Jadi bagi saya, kalaupun memang ini harus ditindaklanjuti, silakan. Itu apakah mulai dari masyarakat setempat, kemudian ada parisadenya, kemudian ada aparat penegak hukum, kepolisian, silahkan diproses. Tetapi bagi saya, karena kita adalah umat Hindu yang cinta damai, cinta kasih sayang, kita duduk bersama, kemudian diberikanlah pembinaan-pembinaan, tidak semata-mata kepada mereka yang melakukan pelecehan, tidak semata-mata kepada mereka yang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, tetapi juga bagi umat kita sendiri. Ya. Mungkin di sana juga bisa diisi larangan ya Bapak ya, di pura sekitar pura itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin seperti itu Bapak ya. Iya, saya setuju sekali itu. Jadi pastinya kalau kita sudah membangun satu tempat suci, katakanlah itu paling tidak ada satu pagar misalnya, jadi untuk membatasi wilayah mana yang batas-batas kesucian dari pura itu. Kemudian larangan tadi, larangan tadi ini memang perlu di mana-mana. Katakanlah yang paling sederhana, ada satu tempat dilarang buang sampah. Nah ini tempat suci, kita harus yakinkan, bukan persoalan dilarang ya, tetapi kita ingin menyampaikan informasi bahwa kawasan ini adalah kawasan yang kita sucikan, gitu. Ada bangunannya, kemudian ada halamannya. Nah, inilah kawasan yang kita sucikan, sehingga larangan tadi itu misalnya dilarang masuk sampai pada batas yang mana. Nah, itu kan harus dijaga. Nah, kalaupun misalnya itu sebagai tempat wisata, wah ini harus kita pikirkan lagi, karena ada edaran dari gubernur juga yang saat ini karena melihat fenomena terjadi pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol agama. Nah, kita kembalikan, sosialisasikan itu sehingga masyarakat kita bisa mencegah, gitu. Jadi jangan sampai sudah terjadi kemudian kita ribut, kemudian nanti terjadi lagi. Sehingga itu bisa dicegah dengan larangan. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah pada saat kita sudah mengatakan bahwa tempat itu adalah kawasan suci, maka umat Hindu ini ya datanglah ke sana, melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dharma, dengan agama. Misalnya ada kegiatan-kegiatan sakar di sana, ada kegiatan-kegiatan pasraman di sana, berdiskusilah di sana sehingga pura itu tidak kelihatan jadi sepi. Ada aktivitas di sana sehingga orang yang akan mau masuk di sana, mereka akan berpikir, oh ini adalah kawasan suci, di dalamnya ada orang, misalnya orang begitu, segala macam kegiatan agamanya. Ada kegiatannya, sehingga kita benar-benar bahwa mengatakan tempat itu suci, nah kita pun beraktivitas di sana, kaitannya dengan ajaran agama Hindu itu juga. Oke, berarti itu juga Bapak sudah menyampaikan beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, hal-hal yang serupa. Nah, terakhir nih Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk para generasi penerus, generasi muda, bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita untuk dapat melestarikan, menjaga adat, budaya, dan agama. Ya, jadi ini tugas kita bersama. Kita di Jendera University, kita punya channel yang seperti ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu corong memberikan informasi kepada generasi muda kita, termasuk juga generasi yang tidak muda. Jadi generasi yang tidak muda ini bisa memberikan petuah-petuahnya, melalui pengalamannya, memberikan contoh-contoh kepada generasi muda, sehingga apa yang memang kita harus lakukan, mana yang memang tidak boleh. Nah, tentunya ini yang harus dilakukan secara bersama-sama, satu dari perguruan tinggi, kemudian dari lembaga-lembaga umat, apakah itu parisade dan beberapa turunannya ada banyak sekali, kemudian ada adat, kemudian ada juga orang tua di lingkungan yang paling kecil gitu. Nah, disinilah peran orang tua gitu, memberikan penerangan-penerangan, memberikan informasi kepada anggota keluarganya tentang nilai-nilai budaya, tentang nilai-nilai dharma, nilai-nilai agama. Karena yang harus disampaikan juga adalah ada satu perbedaan dalam pelaksanaan agama Hindu ini, karena sangat erat sekali dengan budaya. Jadi caranya yang berbeda, tetapi tujuannya, filosofinya adalah sama. Sehingga
Bagi saya selaku rektor Dwi Jendra University menginginkan bahwa disinilah kesadaran umat. Jangan memaksakan bahwa satu cara yang ada di satu tempat, satu desa, satu wilayah, satu pulau itu disamakan di tempat yang lain, dan kemudian itu akan menjadi benih-benih konflik. Tidak boleh, karena filosofinya kita sama, tujuan kita sama, tetapi ada unsur budayanya, unsur adatnya lah yang membedakan pada saat terjadinya implementasi. Saya kira itu. Ya, baik Pak Rektor, terima kasih Bapak. Jadi itu pentingnya Pak ya, kita saling mengerti, saling mengetahui antara agama masing-masing agar bisa meningkatkan rasa toleransi sesama agama. Saya terima kasih Pak Rektor untuk waktu dan kesempatan. Ya, sama-sama, hari terima ini. kasih. Baik pemirsa YouTube Dwi Jendra University, itulah bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Rektor Dwi Jendra University. Semoga kita semua selalu tetap menjaga rasa toleransi beragama sesama bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.